pagi, Tuhan memberkati. Pagi ini kita ibadah Sabat. Ibadah Sabat yang sudah ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Jadi kalau saudara mengganti Sabatnya terus ibadah hari yang lain, ya sesuai ketentuan Tuhan dalam Bapak Sabatnya itu kekal, maka itu adalah penyimpangan. Sabat ini tidak boleh manusia untuk meniadakan, menganulir, melupakan. Sabat itu adalah kekal adanya sampai selamat. Itu tanda perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan, Sabat. Makanya ditukiklah batu yang pertama, itu yang vertikal. Pagi ini mari kita bersama-sama belajar bersama-sama terambil dari Mazmur 19 ayatnya 1 sampai ke 14. Jadi sekali lagi pagi ini terambil dari Mazmur 19 1 sampai ke 14. Ini sangat penting jemaat mencatatnya, karena ini adalah pengagungan seorang raja besar, raja panutan, dan sampai saat ini tidak ada tandingnya, tidak ada duanya. Dia adalah Raja Daud, raja kebenaran. Jadi dia dari kecil itu sudah bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tauratnya segala-galanya katanya. Wah, luar biasa saudara ya. Tapi kalau kemudian hari ada yang mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, itu awalnya siapa saja yang mengatakan itu akan mati secara rohani, saudara. Kali lagi pagi ini bacaan, renungan terambil dari Mazmur 19 ayatnya 1 sampai ke 14. Kalau satu orang baca dengan keras. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Yahweh, gunung batu dan penebusku. Haleluya. Luar biasalah saudara ya. Raja Daud itu
menganggap namanya Taurat itu lebih dari segala-galanya. Dia lebih murni dari emas 24 karat. Dia lebih manis daripada madu. Dia sangat mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan, saudara. Khotbah saya kemarin itu terambil dari Ulangan 8. Sangat jelas namanya Ulangan 8 itu kalau kita baca dengan benar, baik, merendahkan hatinya, sangat jelas di sana bahwa Tauratnya itu adalah segala-galanya. Bukan karena roti kamu hidup, tapi karena hukum-hukum Tuhan. Kalau sampai nanti kamu tidak mengenal lagi, kamu melupakan Yahweh ini, pasti kamu mati. Sangat jelaslah khotbah yang kemarin. Khotbah saya kemarin itu dari Ulangan sampai kepada Daud ini, kitabnya Mose ini, kurang lebih itu 400 tahunan. Ya. Jadi khotbah saya kemarin itu Ulangan 8 itu kan kitabnya Mose itu kurang lebih itu dari sana ke Daud itu 400-an. Karena zaman Salomo itu pada waktu bait suci itu dibangun, diletakkan batu pertama itu 480 tahun. Ya. 480 tahun. Zaman Daud itu dia mengatakan tadi itu pengagungan kepada Tuhan kurang lebih ya 400 tahunan. Coba saudara, dari kemarin yang saya khotbahkan Ulangan 8 itu sampai Daud itu bagaimana namanya Taurat itu dia mencintai. Bahwa Taurat itu lebih dari segala-galanya. Lebih murni dari emas, lebih manis dari madu. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini dari kitabnya Mose dan sampai saat ini, itu perusakan demi perusakan, saudara. Ya. Jadi manusia ini makin merusak. Makin mereka merusak namanya tatanan Tuhan, ketentuan Tuhan, hukumnya Tuhan. Yang lebih menggila lagi sekarang ini, Taurat itu tidak berlaku lagi. Coba saudara, khotbah saya kemarin sering saya angkat itu apa yang mereka katakan orang-orang Kristen itu perjanjian baru, kan gitu. Ya. Yang sebenarnya tidak ada perjanjian baru. Yang benar di sana adalah kesaksian. Kesaksian nelayan-nelayan ini mereka menuliskan gitu. Tapi kan berjalanlah waktu, banyak sekali yang saya temui di Injil sana itu penyimpangan demi penyimpangan. Ya. Tulisan asli dengan kutipan berbeda, saudara ya. Luar biasa. Banyak sekali mereka putar balikan. Dan yang melakukan ini juga tidak sedikit loh, saudara ya. Ini miliaran manusia. Hanya yang miliaran manusia ini mereka tidak baca. Mereka tidak baca namanya kitab suci ini. Ya toh? Itu yang saya katakan 99% itu, 9 itu nggak baca. Artinya nggak baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya toh? Kalau orang membaca saja dari Kejadian sampai Wahyu, tidak mungkin saudara akan rusak seperti sampai saat ini. Rusak sekali loh saudara ya. Saya seorang pembaca ini yang 22 tahun saya baca kitab suci ini. Ya mungkin hanya bisa elus-elus dada. Ya. Apakah khotbah saya ini juga pun ada lah yang mungkin yang nonton di Facebook gitu kan. Dia liatin, mereka lewat aja.
kan? Itu pakai pasal dan ayat. Tapi ya gimana lagi ya? Suatu saat nanti bumi ini akan berakhir. Karena memang Tuhan sudah diberitahukan dari awal. Bumi ini dia tidak akan hukum pakai air bah lagi, tapi dia hukum pakai api. Akan dia bakar ini bumi nanti suatu saat. Dan Tuhan juga pun sudah beritahukan kepada manusia akan terjadi nanti seperti zaman Noah. Seperti zaman Noah. Supaya kita ini benar-benar ya, kita tahu ini, ya harus kita baca lah. Baca aja tiap hari, baca aja tiap hari, baca. Ya. Kalau engkau baca dengan benar ya, ikuti nama perintah Tuhan, mencintai nama Taurat, ya, bahwa Taurat itu segala-galanya, pasti kau selamat, saudara. Ya. Loh, namanya David ini saudara nggak gampang loh, saudara, memperoleh namanya raja ini kan bukannya 1-2 hari atau 1-2 tahun, tahunan, saudara ya. Dikejar-kejar, mau dibunuh, tapi dia tidak melakukan kesalahan, saudara. Persoalannya mengejar ini kan raja setengah gila kan. Raja Saul ini kan sudah setengah gila. Tapi dia bertahan. Dia tetap mencintai namanya Taurat Tuhan, bahwa Taurat itu segala-galanya, nggak ada duanya. Ya. Pada namanya David ini, wah saudara jangan main-main, saudara. Taurat itu memberikan namanya apa? Pengetahuan, memberikan hikmat. Hikmat itu pengetahuan, saudara. Pengetahuan akan Taurat ini. Kalau engkau tidak punya memiliki pengetahuan akan Taurat atau hukum-hukumnya Tuhan, ya surga lah nggak akan ketemu, saudara. Ya, supaya engkau benar-benar memiliki namanya pengetahuan akan kebenaran ini, makanya saudara perlu baca, perlu lo baca. Ya. Kalau kau tidak baca itu tidak mungkin lah lo memiliki pengetahuan itu. Ilmu sekuler sendiri pun harus kau belajar juga. Kalau kau tidak belajar, mana mungkin sih lo memiliki pengetahuan akan ilmu kesekuleran? Kan tidak mungkin, gitu. Kecuali dari kecil lu baca dan belajar kan pasti engkau memiliki namanya ilmu sekuler. Nah, begitu juga lah namanya kerohaniannya. Ya. Sesudah saya selidiki namanya riwayat namanya Raja David ini, raja besar ini, memang dari kecil ini kan dia bergaul dengan Tuhan. Ya. Dia pelajari namanya Taurat, hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia berhadapan dengan Goliat itu dia tenang aja, sumpah. Anak kecil, saudara, dia tenang aja. Coba bayangkan aja pada waktu dia berhadapan dengan Goliat itu. Kalau engkau baca namanya 1 Samuel 17 di sana, kan bagaimana dia berhadapan dengan Goliat yang gede banget ini kan, saudara. Dia datang, dia tenang. Apa jawabannya? Engkau datangin aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Waduh, saudara luar biasa ini. Aku datang dengan nama Yahweh. Coba saudara, makanya saudara baca loh, saudara, kalau baca namanya 1 Samuel 17 itu dibaca. Si anak kecil kemerah-merahan, saudara, dia datang, dia tenang ini. Kepala berhadapan Goliat ini kan sudah 40 hari, 1 bulan lebih loh, saudara, nggak perang-perang. Gitu, takut lihat kan, dia datang anak kecil ini kan, ya. Coba kan, dia menghujat namanya Yahweh, ya. Aku hadapin sama dia hadapin dengan anak kecil, dia hajar, ya. Mati, dia penggal kepalanya. Kenapa seperti itu? Karena dia benar-benar mencintai namanya hukumnya tuh, ya. Makanya namanya Taurat itu segala-galanya, tidak ada duanya, gitu. Kalau engkau baca lagi mundur ke belakang itu, ya, Mazmur 18 ayatnya 21-24 yang kencang baca.
Mazmur 18 ayat 21-24. Mazmur 18 ayatnya 21-24. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Coba sesuai namanya kebenaranku, akan dia mencatat namanya Yahweh itu. Coba, aku tidak berlaku fasik. Ya. Dia tidak ikut-ikutan, saudara. Ya. Dia tidak ikut-ikutan orang fasik. Orang fasik itu, saudara, itu tidak bicara di luar Israel. Orang fasik itu orang-orang yang tahu kebenarannya tapi pura-pura tidak tahu. Itu fasik namanya. Bayangkan aja ngadapin Goliat ini, saudara. Ya, 40 hari. Nah, tapi dengan dia datang dengan kebenaran Tuhan tadi, dengan Tauratnya Tuhan tadi, dengan janjinya Tuhan, dia hadapi, dia bunuh, itu namanya Goliat. Mati loh, saudara. Ya. Saya tidak pernah menyimpang dalam kebenaran itu. Saya tidak menyimpang dari namanya hukum-hukumnya Tuhan. Saya sangat mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Makanya kalau engkau baca Mazmur 40 ayat 8 di sana, bahwa namanya Taurat itu ada di dadanya. Baca Mazmur 40 ayat 8. Coba, saudara, bahwa Tauratnya itu ada tertukik di dalam dada apa? Di hatinya. Anak kecil loh, saudara ini. Coba dia menghadapi Goliat yang besar ini. Baca dong Mazmur 40 ayat 8. Aku melakukan kehendakmu ya Tuhanku, Torahmu ada dalam dadaku. Coba kan? Aku melakukan kehendakmu, Tauratmu itu ada dalam dadaku. Wah, luar biasa dah. Makanya saudara tuh harus baca Mazmur ini, saudara. Ya, jangan kau baca Mazmur itu dari lahirmu sampai mati, enggak pernah. Lo Mazmur penting loh, saudara. Ya, dia tidak akan berubah, itu akan terus orang mengucapkan itu. Mazmur itu seperti namanya nyanyian, pujian, pengagungan. Dicatatlah mereka ini, bahwa Tauratmu itu segala-galanya. Tauratmu ada di hatiku. Ya. Di hadapan Tuhan dia sangat merendahkan dirinya. Coba kan, orang yang merendahkan dirinya itu ketahuan, saudara. Ya. Orang yang merendahkan hati pasti akan mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Ya. Tapi kalau orang-orang fasik, orang-orang sombong gitu kan, coba dilihat kita sahabat itu diketawain, saudara. Diketawain. Itu sesat katanya. Loh, itu sahabat sesat. Yang benar itu Minggu katanya, coba. Ya. Dibalik-balik. Ya. Diputar balik. Dijungkir-jungkiri balikin. Coba, saudara. Makanya saya mengatakan, saya ini kan sudah 22 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya baca kitab suci. Tidak pernah ada orang mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku. Enggak ada. Tidak pernah ketemu. Ya, tidak pernah ketemu. Tapi mereka loh berani loh, saudara. Taurat itu buang aja. Taurat itu dibikin sedemikian rupa di dalam. Bahwa Taurat itu mengajarkan kekerasan. Ya? Coba. Mereka tulis loh di dalamnya. Ya, makanya saya ulang-ulang itu kan bertentangan kalau kita baca namanya Matitia 5 itu. Ya. Coba kan Matitia 5 itu dari 17 ke 20 itu aku datang itu bukan meniadakan Taurat, tapi seenak perutnya orang-orang ini, apa pena-pena palsu ini, penyurat-penyurat palsu, pembohong ini. Yang 43-nya dia mengatakan ada tertulis apa katanya? Apa? Kasihlah samamu, bencilamu. Ditulis mereka di situ. Luar biasa ini, saya bilang jahat betul itu.
Waduh, kalau sudah begini mau jadi apa ini? Ya, si Kristen ini. Ya. Mereka berani tulis loh. Di atas katanya kan 17 sampai 20, aku datang bukan meniadakan Taurat, 1 iota. Tapi di 43-nya mereka mengatakan ada tertulis, kasihlah samamu, bencilah mu. Terus 43 katanya, ya, kasihilah mu musuh. Berarti namanya mereka bilang perjanjian baru itu penuh kasih. Coba saudara, ini korbannya tidak sedikit loh saudara. Korbannya ini miliaran orang, ya kan? Miliaran orang loh saudara. Ini yang miliaran ini bukan orang-orang sembarangan saudara. Detail-detailnya sudah berderet-deret aja sudah. Coba, kan suatu saat nanti bumi ini, ya, suatu saat nanti Tuhan datang kedua kalinya untuk menghukum bumi ini. Nah, saya tidak tahu lagi deh. Ya, dia kan ingat itu. Aku datang bukan membedakan Taurat. 1 iota. Dia nggak bakalan di surga sana itu langsung nanti ketimpa apa gitu loh, nggak ada. Tetap tertulis saja nanti. Suatu saat nanti manusia-manusia ini, ya, yang suka apanya ajaran-ajaran manusia ini, gitu, akan kena suatu saat nanti. Suatu saat nanti akan betul-betul nanti akan benar-benar itu akan merasakan kayak apa itu. Ya. Loh, ini bukan saya loh, ini kan pembacaan kitab suci pagi ini bicara namanya Taurat. Taurat itu memberikan di hikmah. Ya. Kalau kita baca namanya, kalau namanya apanya Mazmur 119 itu, siapa yang tahu berapa ayat? Halo? Ya. Jadi Mazmur 119 itu 176. Terpanjang namanya isi kitab suci itu. Yang paling banyak itu Mazmur lah, Mazmur 119. 119 itu tidak dituliskan siapa ini pemazmur. Yakin betul-betul saja, sekalipun tidak ada tulisan di sana, tapi saya yakin betul bahwa adalah Daud. Ya, yakin betul-betul saya bahwa Mazmur 119 ini benar-benar deh. Makanya saudara kalau baca Mazmur 9 harus dituntaskan. Coba kan pada waktu saudara habis baca itu, wah, benar ada semangat, ada spirit saudara bahwa hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan itu, waduh, segala-galanya. Saudara tidak akan nanti akan pengaruh. Sekalipun mereka miliaran, segala macam Taurat dibuat, saudara tidak akan pernah mau mengikuti yang miliaran itu. Saudara tidak akan pernah mau. Kalau saudara namanya merendahkan hatinya. Tapi kalau saudara pongah, sombong, ikutin yang di luar sana miliaran, gitu. Seenak-enak perutnya mereka ini mengganti namanya ketentuan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Itu pemberontakan saudara. Itu namanya orang-orang fasik, gitu. Jadi saudara jangan ikut-ikutan dari mimbar. Orang fasik itu katanya, oh di luar sana orang-orang kafir itu orang fasik. Tuhan apanya tidak begitu. Orang fasik itu orang-orang yang sudah tahu ada kebenaran, tapi mereka seenaknya. Makanya pada waktu Tuhan datang di bumi ini, Yahweh menjadi manusia itu mengatakan, benar buatannya saya ini. Ini manusia-manusia ini benar buatannya saya. Mereka tuh lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Coba saudara. Ya kan? Saya katakan itu Sabat itu setiap Sabat itu saya tulis. Ya kan? Berbahagialah orang yang melakukan Sabat, ya. Ya, coba. Yang melanggar hukum Sabat itu dihukum mati, saudara. Wih, ada orang saudara ngamuk-ngamuk. Waduh, luar biasa. Itu saudara coba bayangkan aja seperti itu. Bukan dia baca terus dia renungkan, itu kan bukan tulisan saya. Tulisan kitab suci, kitab suci. Jangan dicomot-comot. Kurang ajar betul. Ya. Itulah zaman Daud ini. Ya. Zaman Daud pengikutnya sedikit, saudara.
Zaman Daud pengikutnya banyak nggak? Pada waktu dikejar-kejar itu. Itu yang mengikuti dia orang bermasalah semua loh saudara. Yang mengikuti dia itu coba kabur. Berapa tahun itu? Puluhan tahun itu dikejar-kejar itu coba. Puluhan tahun lah ya, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Karena berkuasa nama Raja Saul itu kan 40 tahun saudara. Ya. Jadi dikejar-kejar itu tuh. Ya, coba. Tapi dia bertahan dalam kebenaran. Kebenaran apa? Taurat, hukumnya Tuhan. Jadi hukumnya Tuhan, Tauratnya itu kekal ada. Tidak boleh namanya menganulir itu. Apalagi namanya ada perjanjian baru. Tidak ada. Ada memang perjanjian baru, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan nanti akan merubah namanya hati bangsa Israel. Itu namanya pada waktu namanya dibangun namanya bait suci yang ketiga. Itu namanya perjanjian baru. Ya. Tapi sekarang disodorkan orang bahwa Tuhan sudah adakan perjanjian baru. Akhirnya dengan perjanjian baru sekarang mereka bikin, Tuhan diganti namanya yang baru juga. Termasuk orang-orang ini namanya Mose itu. Mose itu kan nggak tahu lah dikubur di mana kan nggak tahu lah. Ya, pokoknya di gunung sana lah, di daerah Moab kan gitu kan. Dan dicatat dulu kitab suci juga tidak tahu kuburannya di mana kan. Kan tidak ada batu nisannya kan gitu kan. Coba namanya Mose namanya, seenak perutnya aja kan mereka ganti namanya ganti satu huruf saja pun sudah berbeda. Tapi mereka jawab ini orang-orang fasik ini, Tuhan sudah tahu itu kan tujuan, ya itu sudah dia. Semua diganti, gitu. Termasuk bukan Taurat saja mereka tinggalkan, termasuk nama-nama orang diganti. Yokanan bernama John. Yakub bernama James. Itu kurang ajar nggak itu? Ya? Coba kalian ini yang diam-diam ini pasti nggak kok baik-baik katanya. Kalau dia bilang kurang ajar, amin berarti kamu benar bahwa sesat-sesat itu. Ya, kira-kira kalau nenek moyangmu diganti namanya, kira-kira marah nggak sih itu? Halo? Hah? Lain orang. Hah? Sudah lain orang. Bukan lain orang, pasti kan dalam hatimu kan jengkel juga gitu loh. Tapi sekarang orang tuh baik-baik aja. Nggak ada yang kalau kita dengar begini kan, oh itu kelompok sesat. Nanti di tempat ibadahnya hati-hati loh tuh, sesat mereka itu. Ya, coba kan. Itu tadi kalau engkau sudah meninggalkan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, akibatnya seperti itu. Ya toh? Jadi namanya kita pelajari namanya isi kitab suci itu supaya kita memiliki namanya pengetahuan akan kebenaran. Karena mengatakan tadi siapa yang mencintai namanya hukumnya Tuhan, ya, akan memiliki hikmat, pengetahuan akan kebenaran. Supaya engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran ini harus namanya kau baca. Ya. Kalau engkau baca namanya tadi Mazmur 119 tadi 119 ayat 1 sama 2, berbahagialah orang yang mencintai akan hukumnya Tuhan. Coba baca 1 sampai 2 saja. Ya. Tapi ini kan panjang loh saudara, panjang. Tapi saudara harus baca semua, ini kan 176 kan begitu ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Coba kan? Berbahagialah orang apa? Yang hidupnya tidak tercela. Tidak tercela namanya hukum-hukumnya tuh. Coba saudara, berbahagialah katanya. Tapi orang sekarang bilang Taurat harus dibuang. Coba kan, yang mengatakan Pak Doktornya, dia tidak pedulikan lagi tadi itu. Aku datang itu bukan meniadakan nggak peduli itu. Dia tidak peduli lagi itu. Dia kan mengatakan itu kan Yesus kan hanya tukang pengetahuannya kurang, gitu. Jadi mereka begitu seperti itu. Yesus itu katanya hanya gembala tukang kayu. Akhirnya mereka bikin namanya perguruan tinggi, gitu.
kasih gelar, akhirnya tidak peduli lagi tadi aku datang bukan meniadakan tak. Coba saudara, coba ada saudara, kalau sudah seperti itu surga, kan dia bilang siapa saja yang meniadakan satu titik saja akan menduduki tempat yang terendah itu di mana? Ya kan, itu terjemahkannya aslinya itu dia akan masuk dalam neraka, saudara. Coba saudara, ya bandel. Coba kan, lu ini kan sekolahnya yang luar negeri. Karena ini ada orang teman saya juga ini kan kata, dia udah habiskan dana pak, duit sudah banyak, kasihan dong mereka. Udah gelar-gelar dokter dong. Tapi saya kasih sama dia, coba kau baca namanya Matitia 5 ayat 17 sama 20, dia nggak peduli itu. Dia anggapin Yesus itu namanya tukang kayu, saudara. Waduh, saya bilang luar biasa ini manusia otaknya. Kenapa otaknya di dalam terputer-puter gitu loh? Ya, coba kan. Makanya kalau kita baca tadi yang Mazmur 19 ayat 24, jadi apa kata David itu Taurat itu jadi kegemaran. Coba baca yang ayat 24-nya. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihat. Coba menjadi kegemaran, kan menjadi penasehatnya itu namanya Tauratnya. Karena dia tahu betul-betul namanya Taurat itu, jadi suaranya Tuhan tuh ditulis di buku ini. Dia tidak akan berubah itu gitu loh. Kalau dia jamin akan tidak berubah. Lalu Taurat jadi kegemaran nggak kalian? Menjadi kesukaan kalian nggak? Ya. Itu perkataan orang hidup. Tapi kalau di luar sana Taurat itu buang saja. Coba saudara, terus dia suka namanya dokternya. Mereka sekolah tinggi-tinggi. Wah, itu anak-anaknya Tuhan katanya. Itu anaknya iblis. Coba yang memutarbalikkan saudara. Yuk, banyak orang-orang. Wih, ya, coba kan. Dalam nama Yesus kita sudah selesai masuk surga. Tidak baca yang benar, ya kan? Dia datang di bumi ini menyelamatkan siapa? Halo? Yang takluk, yang takluk kepada Taurat. Dia datang di bumi yang takluk kepada namanya yang mengamalkan namanya Taurat, saudara. Ya, tapi itu dihindari oleh Pak Pendetanya dengan dokter-dokternya, dihindari. Ya, cari-cari yang nggak ada sambung menyambungnya itu kan. Pokoknya dalam darah Yesus sudah selesai. Dia tidak pernah membaca, dia mengorbankan nyawanya dengan setetes darahnya itu orang-orang yang mengamalkan namanya baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5, yang keras-keras supaya itu yang di luar sana, ya. Kalau dia mau saja mendengar ini, besok dia tidak akan mau masuk lagi kelompoknya itu. Tinggal di rumah dia tidur aja, ya kan? Dia tidur. Nggak banget, mendingan orang-orang Eropa sana dia bingung, dia tinggalkan jadi ateis loh saudara. Baca dong. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Siapa tuh Galatia? Ada lagi orang lain nggak? Atau adalah Yesua itu sendiri? Coba saudara, dia datang di bumi ini, dia biarkan itu darahnya menetes supaya dia mentebus yang namanya sekarang yang diinjak-injak mungkin secara ekonomi kagak ada, gitu. Ya, itu yang dia tebus itu. Dia cari kan, maka dia mengatakan dia datang di bumi, jangan menyimpang ke bangsa lain. Halo, jangan menyimpang ke bangsa, carilah namanya domba-domba yang begitu nggak ajarannya? Coba baca dulu namanya Matitia 10 ayat 5 dulu yang kencang lah. Coba ya, supaya orang-orang yang di luar sana yang kepalanya besar itu, gitu. Kalau mau saja dia baca ini kan, coba kan dia selamat itu, coba. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesua dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
Ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba jangan menimpa ke bangsa Samaria itu benar-benar masih ada keturunan Israel nggak? Halo? Halo? Jangan kau mikir-mikir lagi. Samaria itu kan kerajaan utara. Ya. Jadi dari penyimpangannya Yerobeam tadi bikin namanya perjanjian baru, akhirnya dibuang sampai saat ini. Akibat namanya bikin perjanjian baru, akhirnya utara itu sampai kosong. Namanya kerajaan Israel utara, berkedudukan namanya beribu kota kan namanya Samaria. Ya. Coba. Samaria itu dari kata Semer. Pemilik gunung itu dibeli, ya. Dibangunlah kerajaan di situ zaman Ahab. Ya, jadi bapaknya Ahab lah yang beli, terus akhirnya dibangun. Ya, jadi Semer. Nama orang itu namanya Samaria atau Semer. Ya, jadi penyimpangan dari mereka pada waktu namanya bikin perjanjian baru, gitu. Kalau perjanjian barunya Yerobeam dengan perjanjian baru sekarang tuh lebih parah mana coba? Kalau saudara ini baca kitab suci, parah mana? Parah yang sekarang. Kalau sekarang itu ketentuan Tuhan diganti, betul-betul diganti. Tapi kalau namanya Yerobeam, dia hanya ganti tetap namanya Pondok Daud, saudara. Ya. Jadi zamannya Yerobeam ini, jadi ada dua raja ya. Selatan itu Rehabeam, utara itu namanya Yerobeam, ya, gitu kan. Jadi imam-imam dari Lewi itu digeser, diusir lah, gitu kan. Jadi dia angkat saja dari imam-imam dari kalangan biasa. Begitu juga lah sekarang dengan adanya perjanjian baru dirubah semua, akhirnya mereka ganti semuanya, kan gitu. Tidak peduli lagi tadi perkataan aku datang bukan meniadakan tidak peduli itu. Coba kan. Karena mereka sekarang kepalanya besar benar-benar ini, karena kamilah yang menguasai dunia, kata Kristen. Ya. Kamilah yang menguasai dunia. Coba kan, kami mau bangun tempat-tempat ibadah yang gede-gede itu, miliar-miliaran, triliunan rupiah. Itu uang atau kertas katanya. Terus kamu ini khotbah-khotbah ini kau siapa? Tuh, dia nggak baca. Kalau dia baca namanya Elia, ya. Elia itu punya pengikut nggak? Ya. Elia ini namanya raja apanya nabi besar nggak? Ya, halo. Dia adalah nabi besar sampai dia tidak mati secara jasmani, langsung diangkat bulat saudara. Ya, diangkat bulat nggak ada. Pengikutnya dia berapa orang? Ya, ada 2 orang. Siapa itu? Janda Disa 2 aja. Dia nyalon saudara jangan ngikuti, ya kan? Coba kan. Sekali-kali pada waktu ketemu raja janda, kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 itu kan ketemu janda kan gitu kan, pada waktu kelaparan gitu kan, udah nggak ada deh air, nggak ada, udah deh. Sekarang Elia pergilah ke Sidon sana, ya, kau ketemu nama seorang janda di sana, katanya kan, ya, karena memang zaman itu kan zaman Ahab kan kering kerontak, karena utara ini kan meninggalkan Taurat Tuhan, tidak mengenal Yahweh lagi, kan begitu. Akhirnya terjadilah namanya kelaparan yang luar biasa loh saudara. Kelaparan deh, pokoknya dari Ahab sampai Yoram itu anaknya kelaparan yang lebih. Zaman Yoram itu apalagi parah nggak? Ada nggak yang sampai makan anaknya? Halo, sampai anaknya disembelih dimakan loh saudara. Saking nggak ada makan lagi, ya. Kenapa seperti itu? Karena hukum karena mereka meninggalkan namanya Taurat dan tidak mengenal Yahweh lagi, gitu. Karena kelihatan sekali kalau kau baca Raja-Raja 17 ya, dan lanjut namanya Raja 18, bagaimana pada 1 Raja 18 itu kan dikumpulkan ada namanya nabi-nabi
Baal itu. Jangan berpikir-pikir saudara, Nabi Baal itu orang-orang di luar Israel. Ini orang-orang Israel. Yang dipilih tadi namanya Yerobeam tadi itu. Dari kalangan mana saja pokoknya pilih deh. Yang ada penglihatan sedikit-sedikit kan, itu dia sudah Nabi. Ya, termasuk juga imam dikumpulkan. Ada 950. Ya. Karena kamu ini banyak kan katanya. Tinggal saya sendiri. Coba kita adu sekarang. Panggil namanya Baal itu, dan nanti aku panggil nama Yahweh. Ya. Yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Siapa nanti? Ya. Ya, Pak? Jangan kita pakai api loh katanya. Jangan pakai api kan katanya. Ya. Nanti yang menyambar dengan api dari surga. Nah, itulah dia Tuhan. Kurang apa lagi? Benar nggak pada waktu mereka jingkrak itu kan begitu kan? Oh, Allahku dahsyat segala macam. Ada jawaban nggak pada waktu itu? Jawab. Tidak ada jawaban. Coba kan, dalam namanya Allahku dahsyat dan lain sebagainya, mereka jingkrak kan, mereka panggil keras-kerasnya. Tapi tidak ada Habis itu baru dia benahin semua lagi, potong hewannya, dia tata segala macam, dia ambil 12 batu karena sesuai namanya syukur Israel. Tata di atas kayu sana, diambil air lagi, disiram itu air, disiram dengan di atas kayu itu sampai penuh air. Habis itu dia panggilan nama Yahweh. Ya. Akhirnya Yahweh menyampar namanya korban Eli. Nah pada waktu mereka melihat dengan mata kepalanya seperti itu, bertobat nggak mereka ini? Halo, bertobat nggak? Tidak bertobat, makin mengejar-ngejar, akhirnya dia mengelarikan diri kepada gunung tuh. Dia jalan kaki berapa hari? Menuju namanya ke gunung Tuhan sana itu, gunung Horeb berapa hari? 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Sampai di sana dia mengadu, Tuhan tidak ada lagi. Di utara itu tidak ada lagi orang. Tinggal saya satu-satunya, sekarang saya dikejar-kejar mau dibunuh. Apa katanya? Halo? Apa katanya? Masih ada 7.000 pulang saja di sana, masih ada yang gosip. Yang 7.000 itu ada tempat ibadahnya enggak? Tidak ada, orang diam aja sudah. Mereka tiap tingkah lakunya seperti itu, mereka diam di rumah-rumah itu dia, mereka tidak mau. Tidak mau ikut-ikutan seperti tadi. Yesus anak Allah. Tidak mau. Diam aja. Mereka di rumah. Pulanglah kamu, ada 7.000 itu. Ya. Karena memang zaman itu kan namanya kan nabi. Sebenarnya dia tahu kan sebenarnya. Ya. Coba kan nggak ada. Kenapa mereka itu tidak ikut namanya apa? Ikut namanya Elia. Kenapa? Karena takut. Udah diam aja, gitu kan? Udahlah jangan mau ikut-ikutan, diam aja. Mungkin baca saja kitab suci di rumah, baca aja. Seperti namanya apa? Janda di Sidon itu. Janda di Sidon itu kan bukan orang Israel, bukan loh, ya. Jadi orang Sidon, orang Kanaan lah. Tapi dia bertahan dalam kebenaran, ya. Tuhanmu yang ya. Mungkin nanti minggu depan kita khotbah. Ya, apa yang dilakukan seorang janda ini dengan dia bertahan dalam kondisi yang benar-benar sudah parah. Dia bertahan sudah, tinggal namanya roti segenggam segini, tinggal minyak sedikit. Coba kan apa yang terjadi? Tuhan nggak ada roti, ada tepung, memang sedikit lah tepung ini. Ya, dia bilang nggak ada roti, tapi ada tepung. Tapi buat apa tepung segini? Tepung yang segenggam ini kan saya bikin roti untuk saya dan anakku. Habis itu kami Tapi apa jawabannya? Bikinkan dulu untukku. Bikinkan dulu untukku, baru dia nurut. Dia nurut, diikuti namanya perintah tuh. Perintah tuh. Apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis, minyak itu juga tidak habis. Luar biasa nggak ini? Mau jadi orang yang miliaran-miliaran itu, atau mau jadi seperti namanya janda di Sarfat itu yang nggak ada temannya?
baik-baiklah saudara ya. Ini kita bicara hari ini, Taurat itu segala-galanya. Taurat itu memberi namanya hikmah, ya, menjadi kegemaran. Aku tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran. Aku tertindas itu baik untuk belajar kebenaran. Coba baca Mazmur 119 ayat 70 sampai 20 sampai 72 yang keras, dari 70 sampai ke 72. Hati mereka tebal seperti lemah, tetapi aku, Torah Yahweh ialah kesukaanku, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Coba saudara, ini sudah menempel hatinya, ini yang mengejar-ngejar ini. Ini kelompok-kelompoknya namanya Raja Saul ini kan jutaan orang, saudara, ya, sudah membantu hatinya. Dengan aku tertindas itu aku belajar terus namanya kebenaran. Makanya Tauratmu itu lebih dari segala-galanya. Halo, amin gak Jo? Coba saudara, ya, mereka ini sudah membantu hatinya. Aku tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran. Bahwa kebenaran itu segala-galanya, Taurat itu lebih dari segala-galanya. Coba saudara, seorang Raja Daud, raja besar, gak ada apa-apanya dokter-dokter ini, dokter-dokter konyol ini, gak ada apa-apanya, mereka merusak. Mengajari orang kalau dia mati sendiri kan gak apa-apa, tapi kalau dia menyeret-nyeret orang ini kan coba, ya, yang dia nyeret-nyeret ini kan gak tanggung-tanggung juga. Ini ilmu sekulernya juga gak tanggung-tanggung. Ada yang profesor, doktor juga ini saudara, dikeseret-seret ini saudara. Coba kalau sudah seperti ini, ya. Makanya saya akan menjaga istri saya, akan menjaga kedua anak saya, jangan sampai ditelan juga nanti ini, ya. Anakku tuh orang-orang pintar juga ilmu sekulernya, tapi saya didik dari kecil, saya doktrin dari kecil, ya, sehingga mereka bertahan sampai saat ini, ya, supaya tidak dibodoh ini nih, penipu-penipu dari minggu hari ini. Coba kan, Taurat itu buang, Taurat itu sabit, ada tertulis bencilah musuh, ada di dalam kitab suci, di dalam diputar balik itu, ya. Coba kan, tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan amin gak Joyo? Kalau engkau baca lagi namanya Mazmur 119 ayatnya 92, 93 di sini. Kalau tidak jadi kegemaranku ini, sudah saya mati katanya. Kalau engkau baca namanya Mazmur 119 ayatnya 92, 93 mengatakan, kalau tidak jadi kegemaranku ini, ya, tidak jadi kesukaanku Taurat ini, sudah saya baca coba. Sekiranya Torahmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku untuk selama-lamanya. Aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Coba saudara, kalau tidak jadi kegemaranku ini, sudah dari kemarin-kemarin gue udah mati, kan gue udah kejar-kejar, coba udah dikepung-kepung itu coba. Salah apa saya kepada Saul? Kan kok pembelanya ini kan sampai namanya apa Goliat ini kan sahal tamanya dia bisa bunuh, apalagi ini manusia ini kok membatu sekali sih. Coba kan, kenapa sih mereka ini? Ada apa di dalam hatinya mereka ini? Kok kepala batu betul sih ini? Ya? Tapi dia tetap sabar, dia tidak mau membunuh namanya Raja karena dia anggap itu yang diurapi itu. Coba ini raja yang luar biasa saudara, gak ada salahnya. Coba kan, ya? Coba pada waktu dia buang kotoran di gua itu kan banyak pengikut-pengikut bunuh saja lah, tapi dia tidak membunuh, dia potong saja ujung jubahnya saudara. Ya? Pada waktu malam juga dia sudah ngorok-ngorok ini kan, dia datang, dia ambil tombaknya itu sama kendinya saudara. Dan kalau bunuh kan dia sudah bunuh malam itu, tapi dia tidak karena yang diurapi itu raja benar-benar luar biasa lah saudara.
Makanya dia adalah David ini raja besar. Saudara. Coba raja besar saja dia bilang Taurat itu gue benci. Kok sekarang orang-orang asing ini yang tidak ada hitungan di dalam, seenak perutnya mereka meninggalkan tak? Coba saudara, kalau sudah seperti itu saudara, ini orang asing ini. Ya coba lihat saja, kamu baca di YouTube itu coba. Kalau diomong ngotot kepala apanya, matanya masih nggak dekat itu, nggak asal colok sekaligus matamu tuh. Ya, ini bandel sekali sih. Ya sudah dikasih pasal dan ayat kan masih ngeyel juga gitu. Wah, luar biasa saudara kan. Kalau tidak jadi kegemaranku ini, sudah saya ya, coba Mazmur 19 ayatnya 126, 27, 126 sampai 127 yang kencang dibaca. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Yahweh. Mereka telah merombak Torahmu, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tuan. Dia tidak peduli, dia sudah tahu ini mereka merombak-rombak, mereka meninggalkan Taurat, tapi namanya Raja Daud dia tidak ikut saudara. Dia tetap namanya mencintai namanya Tauratnya coba saudara, dia nggak ikut-ikutan, dia tidak pengaruh karena banyaknya orang saudara. Perbandingannya pengikutnya Daud dengan namanya Saul ini kan namanya langit dan bumi. Coba, dia hanya pengikutnya Daud hanya ratusan, sedangkan Saul itu jutaan. Dia tidak pengaruh saudara ya. Supaya engkau tidak pengaruh ini, marilah kau baca kitab suci. Jangan engkau kepala batu. Jangan kepala batu aja. Jangan sok pinter. Jangan sok sibuk. Ya, seperti namanya Evan dan Ina ini kan, jam terbangnya mereka ini super sibuk, ya kan? Masih untung ini, Evan ini setiap Sabat dia masih ada. Kalau Evan ini kalau kita pikir-pikir sibuk juga loh, ya. Dia konsultan ini kan dia tanggung jawabnya cukup berat kan begitu loh kan. Kerjaannya ini yang namanya insinyur ini kan memang saya tahu lah kerjaan mereka tuh berat, tanggung jawab mereka berat kan. Ya. Jadi kalau masih sempat mereka datang Sabat, mereka dengar ini, itu adalah luar biasa. Itu yang disukai oleh Tuhan. Ya, Dia akan memberkati engkau, Dia akan menjaga engkau keluar masuknya. Karena kalau kita baca namanya Imamat 26 di sana ada namanya berkat dan kutuk. Yang mencintai namanya Taurat akan diberkati. Maupun juga Ulangan 28 juga ada namanya berkat dan kutuk. Yang mencintai Taurat itu akan yang menyimpang dalam Taurat itu akan kena kutuk. Tapi mereka juga baca itu sepertinya kagak ada dampak. Mereka, ya saya bilang organisasi itu buang muka aja. Ya coba kan, ya makanya sebentar lagi ada Natal. Coba kan, mereka bikin lagi Natal. Bahwa namanya Yesus, namanya apa? Lahir di kandang Coba lihat sampai lu jungkir balik, lu baca dalam kitab suci, kagak ketemu namanya apa? Lahir di kandang tidak pernah ada, dibikin sedemikian rupa kan gitu kan. Nah si jemaatnya kan memang tidak baca, dia ikut. Aduh saya bilang luar biasa mereka ini. Aduh kan ini ada ketentuan Tuhan. Kenapa mereka tidak mau gitu loh? Kenapa mereka tidak mau itu? Coba kalau yang jemaat ini yang tahu, yang membaca, kenapa itu sampai mereka tetap menyimpang? Kenapa? Ada nubuatan nggak? Ada hukumannya untuk orang asing? Kenapa mereka sudah tahu betul-betul ini bahwa ini salah, tetap saja mereka tidak mau? Kenapa? Karena sudah dikekang, saudara. Jadi sudah ada di mulutnya ini ditaruh namanya semacam dikendalikan supaya mereka tetap namanya coba baca ya Pak Yesaya 30 ayatnya 28 yang keras. Ya. Kenapa sih mereka tidak mau sama sekali ini? Karena mereka sudah dikekang di situ, ya, dikekang, ditahan mereka ini sehingga mereka tetap kepala batu ini. Karena memang orang asing ini tidak ada di dalam, temukan di dalam bahwa mereka lah nanti yang masuk ruang Maha Kudus itu omong kosong, penipu, itu tidak benar itu.
supaya ketahuan. Nanti lu baca saja Yeskiel kan dari 40 sampai 48 ketahuan nanti kan kalau orang-orang asing kan tidak diperbolehkan ya masuk di ruangan Maha Kudus. Jangankan orang asing yang sebelah suku saja pun tidak diperbolehkan kan gitu. Coba baca yang tadi. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba ini kan saudara sudah ditaruh di situ, dikekang di situ, coba dikeraskan hatinya. Coba kan? Makanya apa? Coba kalau kamu baca ya dari Keluaran 7, 8, 9, 10 itu ya sampai ke sebelah sana itu kan berhadapan dengan nama Raja Farao. Tapi kan Tuhan mengeraskan hatinya, tetap dikeraskan hatinya, dia tetap membaca. Kenapa sampai dikeraskan hati? Supaya diperlihatkan namanya kemuliaannya tuh Tuhan, saudara ya. Begitu juga lah sekarang ini ya. Maka mereka sekarang itu tetap membantu, bukan didorong terus sama mereka ini, tetap namanya mereka keraskan hati. Mereka tidak peduli lagi perkataan tadi aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi mereka semua fokusnya kepada namanya gelar. Ya. Mereka benar-benar tuh mereka gelar tuh bahwa ini lebih pintar daripada namanya Yesus. Ya. Kenapa saya mengatakan memang tidak ada tulisan? Kenapa? Karena mereka abaikan. Aku datang bukan meniadakan tak. Coba kan, ya. Akhirnya mereka bikin buku yang tebal. Bikin buku yang benar-benar. Saya bilang, wah orang-orang yang begini gila betul ya. Coba kan, Tuhan itu dibikin sederhana. Sekarang saya tanya. Itu namanya 5 kitab itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang. Ada yang sulit nggak? Ini yang pembaca ini. Ada yang sulit nggak? Tidak ada yang sulit. Kalau kau nurut saja pun, maka kau tidak akan kena pasal dan kena nurut aja. Kalau disuruh namanya Sabat, ya sudah ikutin namanya hari Sabatnya. Karena dia bilang aku Sabat itu akan datang apa? Karena di dalam kitab suci juga kalau hari yang lain itu Sabat itu baru dibu. Halo? Ya tak? Karena nama hari lain itu kan diberikan oleh manusia untuk melakukan makanya dia bilang datanglah pada hari ketujuh. Disitulah dia berkat itu apa? Kekayaan itu apa? Kehidupan, sukacita, sejahtera, dan kesehatan. Diberikanlah gitu. Diturunkan dari ya. Makanya dia bilang orang benar itu tidak pernah kena malapetaka. Halo? Orang benar itu kena malapetaka enggak? Tidak pernah. Dia akan melindungi orang benar dari malapetaka. Mana firman-Nya? Amsal 12 ayat 21. Baca. Orang yang mencintai Taurat itu akan dia dilindungi. Baca. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Coba kan, orang benar itu dia dilindungi, tapi orang fasik akan kena celaka. Amsal 13 ayat 21 juga. Amsal 13. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Coba kalau orang sekarang itu saya lagi sedih, orang udah ini malapetaka loh sekarang ini saudara, ada yang tidak bisa diambil dalam ada yang kebakanyut sungai bawah laut sana mati sia-sia. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Makanya ada nubuat tadi di sana, nubuatan Yesaya. Kalau engkau baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5-6, coba baca ini. Ini kan bicara namanya akhir zaman nanti. Tuhan marah sekali ini yang merubah hukum Tuhan ini. Coba baca. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman, sebab itu penduduk bumi akan saudara hanyut dihukum dan sekarang ini saudara terjungkir balik manusia.
Nah, apalagi kemarin zaman corona itu, waduh sudah gila, sampai saya lihat salib di sana itu saudara, itu banyak pondok rangun, sampai pondok rangun nggak ketampung lagi orang coba. Bencana malapetaka saudara, banyak orang mati konyol ini saudara. Karena apa? Karena mereka merubah ketetapan Tuhan yang sudah diwanti-wanti tadi. Aku datang, ingat loh kalian nelayan, aku datang ini bukan mana-mana meniadakan Taurat loh, 1 titik 1 Yordan. Karena memang zaman itu, zaman dia waktu dia menyatakan diri, sudah tidak ada lagi yang mengikuti kitabnya mereka pakai namanya kitab mereka sendiri bernama Talmud saudara. Ya. Begitu juga lah Kristen sekarang itu, mereka abaikan namanya kitab suci nih, dari Kejadian sampai Wahyu itu, tapi mereka lebih suka namanya buku Bapak Greg. Itulah sekarang itu kan banyak kan dokter bikin lagi buku-buku sekarang yang tebal. Ya ini yang tipis saja lu nggak mau baca kok. Coba itu saudara, ya. Ini untuk mengeluarkan orang dari kesesatan tadi, ya. Coba kan, ya. Makanya kan banyak sekali di dalam kalau keselidiki, contoh namanya 2 Korintus 3 ayatnya 6, coba. Itu mereka putar balikan di situ coba. Ya, ini juga mereka putar balikan loh saudara, ini benar-benar jahat betul itu. Ya, mereka coba kalau kebaca namanya 2 Korintus 3 ayat 6, mereka ini luar biasa jahat betul ini. Si penipu-penipu ini yang pengikutnya miliaran-miliaran, mereka bunuh orang ini coba. Baca namanya 2 Korintus 3 ayat 6 itu coba baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh Coba luar biasa, mereka jahat sekali ini. Sedangkan tulisan aslinya tidak demikian. Tulisan aslinya itu tidak demikian loh. Itu kan kutipan dari Yeremia 31. Ya, kalau engkau baca namanya 31 itu dia ada namanya judulnya. Dikasih judul di atas perjanjian baru. Inilah yang mereka tipu sekarang, seolah-olah zaman Yahshua itu ada namanya perjanjian baru. Makanya mereka bilang yang tertulis itu sudah mematikan. Ya, coba ini penipuan. Ya, coba baca. Itu kan kutipan dari Yeremia 31. Iya enggak? Coba kamu baca namanya ini tulisan aslinya. Ini yang saya mengatakan. Makanya yang dimaksud itu perjanjian baru itu artinya nanti ini kan namanya bait suci yang ketiga. Makanya nanti abadi tidak akan dirubuhkan lah. Lagi coba baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 40. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Israel. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Yahweh, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharui biru laut sehingga penumpang-penumpangnya ribut. Yahweh semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian firman Yahweh. Demikianlah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Yahweh. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Yahweh. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Yahweh dan menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan apu korbannya dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur.
akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana. Dan tidak akan merobohkan lagi. Itulah yang namanya perjanjian baru. Coba ditipu ini saudara, coba kan saudara, ya. Biarpun bokot-bokot begini juga pun pasti itu yang orang yang ditentukan mati dia buang muka aja, dia pura-pura nggak tahu aja kan begitu. Coba saudara, ya saya seorang pembaca ini yang sudah 22 tahun, makanya tidak ada yang dianggap perjanjian baru itu pada waktu dia berdamai dengan Tuhan, ya, dia berdamai dengan Tuhan saudara, ya, dia berdamai. Kalau kita baca namanya Yeskiel 37 ayat 26, ya, memang, ya, itu yang dimaksud pada waktu dia berdamai tadi. Jadi mereka mengenal Tuhan, Taurat itu sudah benar-benar mereka mencintai Taurat itu. Coba baca namanya Yeskiel 37 ayatnya 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Itu yang dimaksud namanya perjanjian baru, bukan bikinan sekarang ini yang kita pegang ini saudara, ya kan? Itu tadi yang saya mengatakan yang namanya 2 Korintus 3 tadi itu, yang namanya tertulis mematikan. Makanya saya mengatakan itu Ibrani 8 atau Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, tapi mereka selipkan namanya 13 di sana. Yang lama itu sudah kan itu juga kan Ibrani 8 itu kan kutipan juga di Yeremia 31. Tapi dicoba-coba di situ mereka olah sedemikian rupa ini yang mereka anggap perjanjian baru ini. Ayat 13 di sana mengatakan apa? Yang usang itu sudah sampai kemusnah. Coba saudara, ya kan, kalau orang yang tidak baca itu, coba yang tidak baca itu, coba berapa orang, miliaran orang mati konyol saudara, mati konyol. Coba saudara, itu, coba kan pada waktu mau nyanyi itu, wah seperti sampai nangis sama siapa? Ya, itu air mata sia-sia doang. Ya. Catatlah baik-baik ini. Ya. Hari ini itu penting. Seorang raja besar ini menurunkan namanya Mesias. Dia sangat mencintai namanya tahu. Amin enggak? Amin. Ya. Amsal 3, makanya perlu namanya pengetahuan ini, sangat penting pengetahuan ini, ya. Makanya kita harus baca kitab suci, ya. Baca Amsal 3 ayatnya 12 sampai 15. Amsal. Karena Yahweh memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ini apanya Amsalnya namanya Salomo. Kan begitu kan. Jadi Salomo ini diajarkan oleh bapaknya bernama Daud supaya namanya Taurat Tuhan itu harus dijaga, dipesan kepada anaknya. Kalau engkau baca 1 Raja-Raja 2 1 sampai ke 3 baca. Apakah 4 lah? 1 Raja-Raja 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Moses, supaya engkau seperti yang tertulis dalam kitabnya Moses, saudara. Ingat namanya kitabnya Moses itu namanya Tauratnya sehingga ini namanya Amsal ini adalah Amsalnya namanya Salomo. Ya. Jadi penting sekali namanya pengetahuan akan namanya hukumnya tuh, supaya engkau memiliki pengetahuan akan hukum Tuhan itu, makanya harus berusaha engkau membaca kitab suci. Amin enggak?
Amsal 8 ayatnya 11-13 dibaca. Amsal 8 11-13. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Yahweh ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Coba saudara, jadi jiwamu itu harus memiliki pengetahuan akan namanya hukumnya tuh. Hukumnya Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Amin gak? Lebih dari segala-galanya. Ya. Makanya ini juga Mazmurnya Daud 37 ayatnya 30-31. Coba dibaca Mazmur 37 ayat 30-31, dibaca yang keras. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Torah Tuhannya di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Coba saudara, kalau engkau sudah punya pengetahuan tadi, makanya Taurat itu harus kau simpan dalam amin gak? Begitu juga dalam Mazmur 119 ayat 34 di sana yang keras baca. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Torahmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Cobalah, buatlah aku mengerti, buatlah aku memahami, supaya aku ini memelihara namanya Ini Raja Daud loh saudara. Coba, raja besar loh, ini gak ada tanding-tandingnya sampai saat ini. Di hadapan Tuhan loh. Mungkin di hadapan manusia mungkin masih banyak lah ya. Tapi di hadapan Tuhan, dia adalah raja besar, kekasihnya tuh Tuhan. Saudara, ya, coba saudara, ya, bacalah kitab suci ini. Ya, kau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, dari lahir sampai mati, kagak pernah tuntas. Gimana Bapak memiliki pengetahuan? Coba kan, lu andalan pendetanya, coba kan. Yang mengandalkan pendeta itu terkutuk nggak? Yang mengandalkan manusia itu akan terkutuk. Ada nggak firman-Nya? Mana? Yeremia 17 ayatnya 6 4 atau 6? 7 ya? 7 betul. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Ya? 5. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Banyak orang kena kutuk. Kenapa mereka kena kutuk? Karena itu sudah menyimpang dalam hukumnya tuh Tuhan saudara. Kan sudah diperingatkan melalui Imamat 26, Ulangan 28. Kagak ngerti juga. Ya? Coba kan. Ya. Makanya harus sesuai nama tertulis. Kalau aku baca namanya Ulangan 28 58 apa tulisannya? Ulangan 28 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit jahat yang mulai. Itu kalau kau baca selanjutnya di sana kan, coba saudara, apakah orang tidak baca itu yang dokter-dokter tapi pura-pura tidak tahu? Itu namanya pasif. Gitu. Ya. Mazmur 50 ayatnya 6-17 demikian bunyinya. Buat apa sih kau orang-orang fasik nyelidiki kebenaran? Karena engkau yang namanya menyampaikan coba baca namanya Mazmur 50 ayatnya 16-17 yang keras lah. Tetapi kepada orang fasik Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Sekarang itu orang-orang melihat Taurat itu mereka udah mules perutnya,
ini orang-orang nggak sekolah katanya, bukan zaman lagi karena Taurat itu sudah dekat ke mati. Coba saudara, ya dia ikut-ikutin sama Pak Pendetanya, aduh, sedih. Mazmur 78 ayat 10. Mazmur 78 ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan dan enggan hidup menurut Torahnya. Mereka enggan, kagak mau. Mendengar begitu-begitu mereka alergi. Woi, Pak Pendeta kami mending kami ikut saja. Kemana saja pun karena dia ada gelarnya. Karena gelar itulah yang menyelamatkan kami katanya. Fakta lo. Fakta lo saudara. Tunggu saja waktunya, suatu saat nanti ada waktunya akan orang benar-benar itu akan benar-benar akan menyesal. Jadi kalau orang Sumba bilang bulaau, jadi penyesalan kemudian hari itu. Ya, saya udah mengenakan dari dulu saya ini orang keras sebenarnya saya bilang, tapi kalau dia ada Tuhan mendingan dia patuh aja deh, gue baca aja tiap hari kitab suci, mau keras pakai keras-kerasan, ya. Ada di hadapan Tuhan sana itu lo nggak bisa saudara, ya. Boleh saja di bumi ini lo ngelotot matamu sampai di sana, dicolok matanya, coba kan? Kalau kita baca lagi Yeremia 8:7-8 yang keras ingat. Yeremia 8 ayat 7-8 itu coba. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Torah Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah ini si pembohong. Si ini sekarang ini yang miliaran orang dibohongin saudara. Taurat itu tidak berlaku. Nama Yahweh itu nama saya. Gracia Velo udah ditangkap polisi saudara kan. Gracia Velo bilang kan itu namanya Yahweh genderu. Sekarang Gracia Velo nanti kan itu mudah-mudahan nggak ditangkap bawa ke Jakarta itu kan. Nah, nanti dikasih tai lagi namanya Napoleon itu coba kan. Dia itu coba Gracia Velo itu kan bukan orang Muslim, bukan orang Hindu, bukan, pasti dia orang Kristen saudara. Dia mengatakan namanya Yahweh itu genderuo saudara. Akhir sekarang masuk penjara. Cuma masuk penjara loh saudara. Enak situ. Ya. Coba kan lu menghujat nama Yahweh ini. Makanya saya mengatakan kalau di luar sana mereka menghujat, tapi dia Kristen ini, kalau dia menghujat, saya benar-benar saya nggak habis pikir. Padahal lembaga kitab Indonesia itu masih disisakan di belakang itu masih ada ya. Coba yang miliaran orang tuh nggak tahu kalau Yahweh itu masih ada di kitab sucinya di belakang. Jangankan di kamus kan ada ditulis itu kan Yahweh kan masih ada tulisan gitu loh kan. Terus mereka seenaknya mereka kalau dengan nama Yahweh mereka buang muka, mereka bilang sesat. Benar-benar memang sudah ditentukan mati susah. Kalau sudah ditentukan mati itu susah loh saudara ya. Mereka tuh enggan, ya kan? Makanya Yeremia 13 ayat 10 mengatakan apa? Yeremia 13 ayat 10. Kayak ini kan berjalanlah waktu kan. Pokoknya dari namanya Daud tadi ini kan dia mencintai, tapi berjalanlah waktu, makin enggan, malas deh. Coba. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah lain untuk beribadah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Tidak berguna ini bangsa yang jahat ini. Coba zaman Yeremia loh saudara. Sebenarnya kalau kau baca lengkap sebelah sana kan dia mau jadikan mereka menjadi terkenal, terpuji dan terhormat. Kalau kau baca selanjutnya ayatnya sebelah sana, tadi Yeremia 13 ayatnya 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yahuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tidak mau lu mengikuti namanya Tauratnya tuh. Coba bayangkan, aku mau jadikan kamu ternama, tersohor, segalanya lah kan gitu. Tapi mereka bilangnya tidak mau. Begitu lu galah sekarang ini. Mau masuk surga kagak mah.
Bentar lagi Natal. Coba kan, berapa ekor anjing ini? Ini anjing lagi galau semua ini. Ya, tunggu bagiannya nanti diketok kepalanya. Ya. Belum nanti darahnya dikucek-kucek lagi, dicampur-campur di dalam. Terus mereka ngomong kan, kalau kita ngomong itu dia ya hopa, itu dia itu sesat dia itu. Gila loh, ada tulisannya di dalam loh. Kalau kau baca namanya apa? Kisah Para Rasul berapa? 15 ayatnya 20 maupun 21, coba baca itu. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Mose diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Kira-kira dokter itu baca nggak ya? Dokter ini baca nggak ini? Coba kan? Nah kalau dia sudah baca seperti itu, terus dia kalau lakukan tadi ini, nanti pada waktu Natal ini bisa banyak anjing yang hilang loh saudara. Coba kan, kira-kira ketok kepalanya anjing itu kira-kira dosa nggak ya? Karena itu kan tulisannya bukan saya kan? Ya coba kan, yang mencekik batang led. Coba saudara, mereka saya bilang memang benar-benar manusia ini kok nggak ada hati sedikit loh, ya. Coba kan, setiap namanya Sabat itu dibacakan namanya kitab Mose loh saudara, ya. Coba mereka bilangnya Taurat itu sadis saudara, coba gila coba, mau nggak ikutin? Coba nih saudara, ini kamu tulis benar loh hari ini loh. Ini bukan saya, karena saya baca ini saya menyusun, ini capek loh saudara, capek sebenarnya loh. Baca ini, lelah juga loh. 22 tahun ini saya mencatat di Kitab Suci. Kenapa saya mencatat? Untuk apa? Untuk saya dan untuk istri, anak saya. Itu dulu. Karena mengatakan di dalam, kalau kita baca namanya 1 Timotius 3. Kalau kamu tidak bisa namanya gemalakan, namanya keluargamu bagaimana jemaah? Jadi itu mutlak. Gembalakan dulu namanya apanya? Urus dulu keluarga. Istrimu, anak. Baru namanya ke orang lain. Harus jadi contoh dalam rumah tangga. Jangan bilang dalam nama Yesus dengan darah Yesus sudah selesai. Baca kitab suci yang lengkap. Jangan comot-comot, kan karena apanya suaranya orang Kristen begitu. 2. Tuhan itu nama Tuhan apanya penting. Oh Pak nggak ada. Itu nama Tuhan tidak terlalu penting kami. Yang penting namanya hati kami ke surga. Iya. Ya atas kan surga dong pasti dong kan itu kan. Dia kan ditanya itu di mana-mana itu pasti jawabannya. Yang penting hati kami ke Coba saudara, jawabannya seperti itu, nggak ada yang lain. Terus kedua, mencomot-comot itu pasti dari mulutnya orang Kristen itu mencomot-comot alat katanya. Jadi kalau didengar saya ini, dikira saya ini mencomot-comot ya, makanya dia nggak tanya dulu. Makanya kalau kau debat sama saya satu-satu kita datang. Kalau saya debat namanya pakai YouTube dan segala macam itu capek juga nulisnya. Mendingan kita debat ini, kita bawa kitab yang sama gitu aja deh. Kitab yang sama loh. Ya. Ayo deh, ya. Jangan yang jemaat-jemaat yang tidak, yang dokter-dokter yang gua pengen itu buat debat sama mereka itu. Pakai kitab yang sama tapi ya nggak mau dia punya kitab bapak gerejanya, saya nggak mau itu ogah. Ya. Mazmur 74 ayatnya 10, ciri-cirinya mereka itu menista itu orang-orang fasik itu, ya. Coba baca Mazmur 74 ayat 10 loncat 18. Itu kelihatannya mereka ini. Coba. Berapa lama lagi ya Tuhan lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Ingatlah ini, musuh mencela ya Yahweh, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Jadi namanya yang meninggalkan Tauratnya, yang menista nama Yahweh, yang mengutuk nama Yahweh itu musuhnya tuh.
Kalau sudah jadi musuhnya ada jaminan nggak? Tidak. Kalau sudah jadi musuhnya, saya mau beritahukan kalau sudah jadi musuhnya, nggak ada, nggak akan dibela. Tapi kalau engkau mengenal namanya pasti dibela nggak? Karena dia mengenal namaku. Kalau engkau baca namanya Mazmur 91, baca 91 itu berapa ayat? Ayo 91. Ada 16a, 16 ayat enggak yang 91 Mazmur? 16. Halo? Karena dia mengenal namaku, maka aku kan melindung. Kan gitu kan? Aku jauhkan dari segala malapetaka. Ya, tidak akan kena corona. Tidak akan mati karena corona. Nggak akan mati. Karena dijamin nggak itu namanya Mazmur 91? Mazmur 91 dibaca loh saudara ya. Supaya saudara itu benar-benar punya pengetahuan akan kebenaran. Kalau tidak, nah saudara tanggung sendiri nanti. Kan gitu kan? Yeremia 9 ayatnya 3 sampai 16, perhatikan itu direnungkan benar. Yeremia 9 ini ayat 3 sampai 16 yang keras bacanya sampai 16. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan. Tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab seperti saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Yahweh. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Yahweh. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan berintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi, diancam dan dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Yahweh supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Beginilah firman Yahweh. Berfirmanlah Yahweh, oleh karena mereka meninggalkan Torahku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kegilaan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau nenek moyang mereka, dan aku akan melepaskan pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Racunin aja ini. Coba kan berapa orang yang kena racun sekarang itu, ya, dari mimbar ke mimbar, penipuan demi penipuan, saudara. Ya, coba kan, lu enak itu kalau dikasih racun, ya, gua racunin aja mereka ini mati. Akhirnya apa? Yerusalem sampai kok? Apakah pada waktu diperingatkan oleh Nabi Yeremia itu mereka sadar nggak? Halo, tidak sah. Akhirnya zaman Nebukadnezar selesai. Coba kalau mereka ngerti saja pada waktu itu, sadar saja seperti itu kan, ya, mungkin saja Tuhan berbalik, ya gitu kan. Karena Tuhan itu menyukai sekali kalau kita ikutin Taurat dan mengenal namanya ya Yahweh. Coba baca selanjutnya di bawah ayatnya 23-24. Coba, yang tadi Yeremia 9, baca yang 23-24 tuh. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Coba kan? Menyukai nggak? Yang mencintai Taurat, yang mengenal nama Tuhan, yang mencintai nama Yahweh, ya, disenangi Tuhan nggak? Amin. Kan bertentangan yang di atas tadi yang kita baca dari 3 sampai 16. Akhirnya racunin saja. Ya, banyak orang yang makan racun nggak sekarang ini. Pendetanya termasuk juga jemaatnya. Kalau sudah diracunin dari mimbar itu kena semua sana meracun juga. Iya kan racun kan? Ya jadi mulut mereka itu racun. Akhirnya apa? Transferkan kepada jemaatnya sudah. Ya. Kalau ditanya nih, ya, gitu. Mana dasar ngobrol Tuhan? Ya tuh coba dia cari pakai otaknya sendiri. Ya. Berarti orang ini tidak memiliki namanya roh Tuhan. Kalau dia memiliki roh Tuhan atau dia memiliki roh kudus itu, ciri-cirinya apa Ibu? Ciri-cirinya Melakukan Taurat. dia akan mencintai namanya Taurat tuh. Itu ciri-cirinya. Kalau benar-benar orang ini dia tuntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan, ya, pasti orang ini dia benar-benar mencintai akan Tauratnya tuh. Karena Taurat itu adalah kekal adanya. Dan Tuhan tidak memerintahkan, ya, bahwa kita berbeda dengan apa? Kitabnya mau. Hanya satu-satu yang diinginkan Tuhan itu supaya kita benar-benar memperhatikan namanya hukum tuh Tuhan. Tidak boleh kita ganti. Kan begitu. Kalau engkau baca namanya apa Amsal 30 ayatnya 2 sampai yang keras, ya. Coba Amsal 30 ayatnya 2 sampai 3. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Ya kan? Ini kalau saya lihat ini sindiran. Ya, jangan sampai nanti ada penyesalan kemudian gara-gara aku malas namanya baca kitab suci, akhirnya tidak mengenal lagi pencipta alam semesta. Kan begitu kan? Makanya kalau kau baca selanjutnya di bawah ayat 6-nya mengatakan apa? Ayat 6-nya jangan menambah, jangan mengkurang supaya dianggap yang jadi penipu. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Coba kan, jangan engkau menambah, jangan engkau mengurangi supaya tidak dianggap lo penduk. Karena ini kan sudah diperingatkan dari Ulangan berapa? 4. Jangan menambahi, jangan ya, maupun juga namanya Ulangan 12 sana mengatakan jangan menambahi, jangan ya kan? Supaya engkau tidak dianggap namanya penipu. Itulah tadi dari mimbar ke mimbar itu penipu dan penipu. Itu yang terjadi sampai saat ini. Kenapa itu seperti itu? Karena dikekang ini di mulutnya ini sudah ditahan. Jadi dia mau masuk dalam kebenaran itu tidak mungkin. Bisa saja kekang lepas tadi kalau mau orang ini dia merendahkan hatinya. Ya. Dia merendahkan, kalau baca namanya 2 Korintus 3 ya. Sampai ke 17-18 di bawah ya, dari 6 di atas tadi itu kan mereka butuh putar-putar balik ya. Baru nanti akan selubung itu akan kalau mereka berbalik kepada Tuhan dengan hati yang coba baca Ibu Ana dari itu coba 2 Korintus 3 ayat 15 atau 16 ya? Baca. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Mose ada selubung yang ada selubung, tidak mereka tangkap terus. Tetapi apabila hati seorang berbalik, apabila hati seorang ini dia berbalik dengan hati rendah, dia merendahkan hatinya, dia baca kitab suci tadi itu dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar, maka selubung itu akan kekang itu akan dicabut. Ya, makanya di sana apanya Kisah Para 10 ayat 35 bunyinya. Kisah Para 10 ayat 35.
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi dari bangsa manapun takut kepada, takut itu bukan dengan Tuhan terus kita takut, gitu nggak? Ibu anak yang tangkap. Artinya orang takut kepada Tuhan, dia tidak mau melanggar namanya Tauratnya. Itu orang takut kepada Tuhan. Takut kalau saya melanggar nanti pasti gue dimarahin. Jadi dia tidak mau marah. Itu orang namanya takut kepada Tuhan. Amin nggak? Ya. Jadi ciri-ciri khasnya orang ini, dia memiliki Roh Kudus atau tidak, kelihatan nanti. Kelihatannya orang ini kalau dia penuh nama Roh Kudus atau kuasa Tuhan, pasti dia mencintai namanya hukumnya Tuhan. Baca Yeskiel 36 ayatnya 26-27 yang keras. Perhatikan di situ. Yeskiel 36 ayatnya 26-27, 36 ya. Yeskiel 36 ayatnya 26-27 yang keras. Kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah itulah tadi yang ditulis namanya 2 Korintus berapa tadi? 3 ayatnya 15 ya? 16 ya? Jadi itu tadi dia berbalik kepada Tuhan ya. Pada waktu dia berbalik kepada Tuhan tadi ini, artinya orang berbalik itu dia pengen sekali ada keinginan untuk membaca kitab suci. Nah, dengan dia membaca kitab suci tadi dengan benar-benar dengan rendah hati dia baca, makanya Roh itu dia menuntun supaya dia benar-benar punya keinginan untuk membaca kitab suci, menjadi kegemaran. Dengan menjadi kegemaran tadi, akhirnya kekang ini Halo, amin gak itu? Ya? Makanya selubung tadi atau kekang tadi itu diambil. Ya? Makanya dia benar-benar mencintai namanya hukumnya Tuhan. Ya, dia sangat mencintai namanya Tauratnya Tuhan. Ya? Sekalipun nanti orang Natalnya banyak orang nggak makan mau dia, ya nggak akan mau tuh. Dia tidak akan mau sekalipun mereka ini, itu kan tanggal lahirnya Yesus katanya. Ya? Coba kan, apakah kitab suci itu diajarkan kita ulang tahun begitu? Tidak. Itu ajaran siapa? Ajaran namanya Parao. Parao itu ulang tahun, pada waktu itu digantung namanya juru roti dan juru minum, ya. Jadi di dalam kitab suci kita ketemu yang namanya ulang tahun itu namanya ajaran pagan, ya. Kalau kau baca namanya Kejadian 40 ayat 20, coba supaya kalian tahu itu loh, di dalam kitab suci itu ditemukan Raja Daud nggak ada ulang tahunnya, ya nggak ada lah pokoknya, tidak, apalagi Tuhan memang kamu tahu Tuhan kapan lahir. Kalau dia menjadi manusia pun juga tidak dicatat di dalamnya kapan, tanggal berapa dia jadi manusia, kan begitu ya. Kalau menjadi manusia, kalau berdasarkan mungkin pondok daun kan, tapi bukan namanya Desember kan gitu kan, bukan. Coba baca namanya tadi Kejadian 40 ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Parao, maka Parao mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Jadi orang-orang kalau ada yang ulang tahun itu bukan ajaran namanya Taurat, tidak ada, ya. Ajaran pagan. Begitu juga lah namanya Matitia 14 sana 1 sampai berapa itu baca kan juga. Herodes ada korbannya loh di situ, sampai kepala namanya Nabi Yohanan ini kan dipenggal loh saudara, gara-gara itu loh saudara, dipenggal itu. Coba baca yang ulang tahun ini. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Coba terus. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanan Pembaptis.
di sebuah talam. Coba sudah ulang tahun banyak korban, ya. Makanya saya bilang nanti Natal banyak korbannya. Ya, anjing pada galau semua. Ya, kalau dulu kan saya kan Natal di rumah ini kan lengkap. Ya kan? Lengkap aja. Anjing berapa ekor gitu, minuman lagi. Kan namanya pesta. Pesta kelahiran, ya. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini, mau dosa kecil itu, ya. Namanya makan darah, saya mau beritahu kalian, itu bukan namanya dosa itu dosa yang Tuhan marah sekali. Karena darah itu adalah nyawa. Ingat baik-baik ya, baca kitab suci dengan benar baik. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Ya, kalau engkau ngelawan ya saudara ya, mungkin saja di bumi ini belum engkau terasakan, tapi ada waktunya nanti akan terasa. Jadi ciri-cirinya orang yang penuh Roh Kudus itu dia akan kembali kepada hukumnya tuh pasti seperti itu. Itu orang yang namanya penuh Roh Kudus. Tapi kalau orang sering membangkang sekalipun dikasih tahu dan lain sebagainya, tetap maka itu sih bukan roh Tuhan. Itu namanya rohan itu. Amin enggak? Amin. Ya. Adalah kau catat malam hari ini, kau catat baik-baik ya. Ya. Supaya ibadahmu itu tidak sia-sia. Mari kita